Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah belajar peserta pembatik level 1. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengupas tuntas modul 4 yang mempelajari tentang aplikasi pembelajaran terbuka. Ini adalah tampilan modul 4. Pada pembelajaran satu ini, sahabat rumah belajar akan mempelajari fitur utama rumah belajar. Nah, sahabat rumah belajar, namun sebelum belajar, ini ada video pengantar, boleh kawan-kawan tonton terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk memberikan stimulus pada pembelajaran ini. Ada seperti ini. Nah, dan sukses. Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Nah, setelah rekan-rekan sahabat rumah belajar menonton video tadi, tentunya sahabat rumah belajar sudah memiliki beberapa informasi berkaitan dengan pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Submateri pada pembelajaran kali ini adalah membahas tentang fitur-fitur utama di rumah belajar dan cara pemanfaatannya, sumber belajar, bank soal, laboratorium maya, dan kelas maya. Rumah belajar dikembangkan sejak tahun 2011 hingga sekarang. Setiap tahun, Pustekom yang sekarang berganti nama menjadi Pusdatin telah mengembangkan fitur atau aplikasi baru di rumah belajar guna melengkapi kebutuhan pembelajaran untuk guru dan siswa. Saat ini ada 4 fitur utama di rumah belajar. Yang pertama adalah sumber belajar. Yang kedua, bank soal. Yang ketiga, laboratorium maya. Dan yang keempat adalah kelas maya. Setiap fitur memiliki fungsi yang berbeda-beda dan dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Fitur-fitur utama di rumah belajar. Nah, sahabat rumah belajar dimanapun Anda berada, portal rumah belajar merupakan salah satu laman pembelajaran yang di dalamnya terdapat beragam konten dan aktivitas pembelajaran. Rumah belajar dapat diakses melalui http://belajar.kemdikbud.go.id. Nah, kita akan mencoba kita buka. Nah, ini kita buka linknya di perangkat browser Anda, tinggal kopikan saja, kemudian tekan enter. Nah, ini adalah tampilan daripada portal rumah belajar. Nah, di sini sudah ada waspada virus corona, belajar di rumah tidak masalah, ikuti sapa DRB, sajian pembelajaran duta rumah belajar. Ada juga kuis Ki Hajar dan hadiah. Nah, ini beberapa upaya tampilan portalnya seperti ini.
Ini sumber belajar. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah fitur utamanya. Kalau kita perhatikan seperti ini. Ada kelas digital, sumber belajar, ada bank soal dan laboratorium ayah. Nah, ini beberapa testimoni pendapat para penggunanya. Bisa Anda simak. Kembali lagi ke tampilan. Nah, ini tadi kelas digital, sumber belajar. Yang selanjutnya adalah kelas digital dan laboratorium maya. Baiklah sahabat rumah belajar, kita akan membahas satu persatu fitur-fitur utama tersebut. Apa yang harus dilakukan agar dapat memanfaatkan semua fitur utama di rumah belajar? Sahabat harus masuk ke setiap fitur yang diinginkan sebagai guru dengan menggunakan akun rumah belajar, boleh Google atau Facebook. Contohnya sebagai berikut. Nah, di sini sahabat rumah belajar silakan login. Di sini nanti sahabat rumah belajar disuruh memasukkan dengan akun yang sudah terdaftar, atau sahabat rumah belajar juga bisa menggunakan masuk dengan akun lainnya seperti Google, rumah belajar, dan Facebook. Bagaimana memanfaatkan fitur-fitur utama rumah belajar? Berdasarkan studi kasus tentang guru matematika kelas 4 SD, menurut sahabat fitur apa yang bisa digunakan oleh guru tersebut? Bagaimana cara memanfaatkan fitur yang sahabat pilih dalam pembelajaran agar dapat menjawab kasus tersebut? Coba sahabat pelajari cara memanfaatkan setiap fitur utama rumah belajar. Yang kedua adalah bank soal. Bank soal digunakan untuk melakukan evaluasi seperti latihan, ulangan, atau ujian. Guru dapat membuat soal sendiri sesuai topik dan jenis evaluasi yang diinginkan. Beberapa langkah yang harus dilakukan guru untuk membuat evaluasi yaitu login pada fitur bank soal sebagai guru. Selanjutnya sahabat harus membuat soal terlebih dahulu. Ikuti langkah-langkah yang terdapat pada video berikut ini. Ini videonya sudah, silakan dilihat, ada pada modul 4. Setelah tersedia beberapa soal yang sahabat buat sendiri, selanjutnya sahabat membuat evaluasi seperti dengan jenis evaluasi yang diinginkan seperti latihan, ulangan, atau ujian. Langkah selanjutnya adalah mengisi evaluasi. Apabila guru telah menyiapkan soal dan evaluasi yang akan dikerjakan siswa, selanjutnya guru menginformasikan pada siswa untuk mendaftar di rumah belajar agar dapat mengerjakan evaluasi pada bank soal. Jangan lupa untuk menambahkan nama siswa dan pada daftar peserta yang harus mengerjakan evaluasi. Tujuannya adalah apabila siswa sudah terdaftar, maka siswa kita akan mudah dalam melakukan evaluasi pembelajaran dalam membuat analisis penilaian hasil belajar. Manfaat lain adalah sahabat dapat melihat nama siswa yang telah mengerjakan evaluasi dan skor yang diperoleh melalui menu laporan. Pada menu tersebut sahabat akan memperoleh informasi soal-soal yang dijawab salah oleh siswa dan yang dijawab dengan benar. Yang ketiga adalah lab maya.
Setelah sahabat memilih kategori jenjang SMP atau SMA, kemudian sahabat dapat memilih topik. Yang tersedia pada bagian kanan terdapat beberapa menu yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna, antara lain melakukan percobaan secara online. Jadi sahabat bisa menggunakan Lab Maya ini untuk percobaan secara online. Yang kedua, mengunduh hasil percobaan. Yang ketiga, teori yang dapat diunduh berisi penjelasan penggunaan percobaan. Lembar kerja siswa yang dapat diunduh berisi langkah-langkah percobaan dan pertanyaan berkaitan percobaan. Referensi yang dapat diisi oleh guru sebagai bahan bacaan tambahan untuk siswa. Di dalam Lab Maya juga bisa melakukan diskusi, memberikan komentar yang dapat diisi oleh pengguna terkait percobaan yang dilakukan. Yang keempat adalah kelas Maya. Kelas Maya di rumah belajar merupakan sebuah learning management system LMS yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi terjadinya pembelajaran online daring antara peserta didik dan pendidik kapan saja dan di mana saja. Ini adalah gambar tampilan kelas Maya pada belajar.kemdikbud.go.id. Selanjutnya sahabat perlu membuat kelas di kelas Maya agar dapat mengunggah materi, modul, media, dan tugas serta evaluasi. Ini beberapa langkah yang perlu dilakukan. Ini Anda dapat melihat link YouTube ini untuk bagaimana cara membuat kelas di fitur kelas Maya. Ini adalah video tadi, tetapi di sini hanya berupa gambar yang berisi tentang cara pengelolaan dan kelas di kelas Maya. Selanjutnya adalah pembelajaran kedua, fitur-fitur pendukung di rumah belajar. Fitur pendukung yang ada di rumah belajar ada 4, yaitu fitur pendukung yang ada di rumah belajar ada 4, yaitu fitur BSE, buku sekolah elektronik, yang berisi tentang buku-buku pelajaran digital yang dapat diunduh oleh siswa dan guru, serta buku pengetahuan umum tentang karya bahasa dan sastra. Yang kedua, fitur peta budaya yang berisi informasi tentang seni, budaya, dan adat istiadat di setiap provinsi, serta game interaktif dan AR augmented reality. Fitur wahana jelajah angkasa merupakan sarana belajar tentang ruang angkasa. Fitur pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan sarana pelatihan daring untuk pendidikan dan tenaga kependidikan. Kita bahas satu persatu. BSE, buku elektronik interaktif. Fitur buku elektronik interaktif berisi buku-buku digital semua jenjang pendidikan serta pengetahuan umum tentang karya bahasa dan sastra. Sahabat dapat mengunduh buku-buku digital dan memanfaatkannya secara online. Ini tampilannya buku BSE. Nah, ini adalah beberapa buku yang ada pada menu fitur buku elektronik interaktif. Yang selanjutnya adalah peta budaya. Peta budaya merupakan fitur yang berisi penjelasan sejarah, seni, dan budaya, serta tradisi di setiap provinsi di Indonesia. Guna memudahkan siswa mempelajari budaya Indonesia, tersedia pula ada sebuah game namanya Nextdoorland. Game ini dikembangkan untuk memudahkan dalam mengenal kebudayaan yang ada di Indonesia dan Australia, dan sudah tersedia dalam versi Android. Artinya game ini bisa dimainkan di Android. Ini peta budaya terbarunya seperti ini. Nah, ini tampilan dashboardnya peta budaya.
Sahabat rumah belajar dimanapun Anda berada, fitur pendukung yang ketiga adalah wahana jelajah angkasa. Salah satu fitur yang telah dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari sistem tata surya dan benda-benda ruang angkasa, yaitu melalui fitur wahana jelajah angkasa di rumah belajar. Ini tampilannya seperti ini. Yang keempat adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Fitur PKB dapat sahabat manfaatkan ketika mengikuti pelatihan secara daring. Sahabat hanya perlu masuk dan mencari jenis pelatihan yang tersedia, kemudian mendaftarkan pada kelas pelatihan tersebut. Selanjutnya sahabat menunggu verifikasi dari penyelenggara pelatihan agar dapat mengikuti aktivitas belajar secara daring. Ini adalah tampilan pada fitur PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, di sini ada contohnya seperti ini. Selanjutnya sahabat rumah belajar akan mempelajari kegiatan pembelajaran 3, yaitu sumber belajar lainnya. Di mana sahabat dapat menemukan tautan ini pada rumah belajar? Benar, sahabat dapat menemukan ini pada bagian bawah halaman utama rumah belajar. Dan ketika sahabat klik salah satu tautan, maka sahabat akan mengunjungi laman pembelajaran selain yang ada di rumah belajar. Artinya terintegrasi. Maka begitu klik, secara otomatis Anda akan dialihkan pada link yang tersedia. Konten-konten yang ada apa saja yang dapat dimanfaatkan dari tautan yang ada di rumah belajar? Ada beberapa media pembelajaran yang memang belum tersedia di fitur-fitur di rumah belajar. Itu adalah radio edukasi, ada edukasi, ada TV edukasi, cegah narkoba, PKP adalah peningkatan keprofesian berkelanjutan. Ini dilaksanakan pada tahun 2019. Yang pertama kita bahas adalah radio edukasi. Radio edukasi merupakan web pembelajaran berbasis audio yang dikembangkan oleh BPMRPK, Balai Pengembangan Media Radio, Pendidikan dan Kebudayaan, yang berlokasi di Kota Yogyakarta. Apa saja yang telah dikembangkan oleh BPMRPK dan ditampilkan dalam webnya? BPMRPK telah mengembangkan model pembelajaran berbasis audio untuk jenjang PAUD, SD, SMP, guru, dan tunanetra. Nah, ini adalah produk media audio pembelajaran. Di sini banyak. Ada ABC ini tuh PAUD, SD, SMP, terus ada guru, tunanetra, dan sebagainya. Yang kedua adalah M-Edukasi. M-Edukasi merupakan web pembelajaran berbasis multimedia yang dikembangkan oleh BPMPK, Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan, yang berlokasi di Kota Semarang. Di mobile edukasi ini beberapa kontennya di sini lumayan lengkap, berisi tentang ada konten virtual laboratorium trigonometri dan sebagainya. Ada konten-konten hasil lomba juga ditampilkan di sini. Yang ketiga adalah TV edukasi. Televisi edukasi merupakan salah satu layanan pendidikan yang dikembangkan oleh Pusdatin Kemdikbud. Laman TV edukasi dapat diakses melalui halaman http://tva.kemdikbud.go.id. Pada laman ini tersedia video pembelajaran yang dapat dimanfaatkan secara offline atau luring, luar jaringan, serta siaran televisi yang dapat disaksikan secara langsung atau live streaming. Ini adalah tampilan dari
TV edukasi. Ini adalah PKP, program peningkatan kompetensi pembelajaran, itu yang menggunakan sistem zonasi, dan ini sudah dilaksanakan pada tahun 2019. PKP merupakan program peningkatan kompetensi pembelajaran. Program peningkatan kompetensi pembelajaran merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi, high order thinking skill, atau sering dengan FOT. Program ini merupakan bagian dari program pengembangan keprofesian berkelanjutan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan profesional guru dan angka kreditnya. Selanjutnya adalah ada sumber belajar lainnya, yaitu pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif adalah sebuah laman pembelajaran yang membantu sahabat untuk menerapkan model-model pembelajaran inovasi di kelas. Untuk dapat mengakses laman ini, tentu sahabat harus mendaftarkan akun, kemudian mengakses alamat URL http://sibatik.kemdikbud.go.id. Sahabat dapat mempelajari bagaimana menerapkan model-model pembelajaran inovatif dengan menyimak video-video tutorial bagaimana menerapkan model-model pembelajaran inovatif pada fitur tutorial inovatif. Sahabat juga dapat mengunggah dan mengunduh contoh-contoh RPP, rencana perangkat pembelajaran yang penerapan model-model pembelajaran inovatif pada fitur RPP inovatif. Selain itu, sahabat juga memperoleh kesempatan untuk dapat bergabung dalam panggilan konferensi atau call konferensi tentang pembelajaran inovatif yang diadakan melalui YouTube streaming, Google Hangout, atau Avaya Scopia dengan mengakses fitur call conference. Nah, ini tampilannya alur pembelajaran atau model atau SOLE. Ini adalah selamat datang tampilannya di pembelajaran inovatif. Nah, ini tampilan halamannya. Fitur-fitur di pembelajaran inovatif setelah login menggunakan akun yang telah dibuat. Yang kedua adalah pena rumah belajar. Bagi Anda yang mempunyai hobi menulis, sahabat rumah belajar bisa mengkreasikan di sini. Namun, ini adalah penjelasan berkaitan dengan pena rumah belajar. Pena rumah belajar adalah blog rumah belajar yang menyajikan berita, opini, atau artikel terkait pendidikan. Blog ini menjadi sarana bagi sahabat untuk dapat mempublikasikan tulisan yang telah dibuat. Terlebih dahulu sahabat harus mendaftarkan diri pada alamat URL http://pena.belajar.kemdikbud.go.id/. Nah, ini tampilannya. Yang ketiga adalah sarana pembelajaran daring. Ini adalah yang terbaru sesuai dengan kondisi saat ini berkaitan dengan pandemi COVID-19 atau coronavirus disease, yaitu sarana pembelajaran daring berdasarkan surat edaran Mendikbud bulan Maret tahun 2020 dalam rangka pencegahan terhadap perkembangan dan penyebaran COVID-19 coronavirus disease. Kemdikbud 1 memberlakukan pembelajaran secara daring dari rumah bagi siswa dan mahasiswa. Yang kedua, pegawai guru dosen
Lakukan aktivitas bekerja, mengajar, atau memberikan kuliah dari rumah, bekerja dari rumah, atau BDR, bekerja dari rumah. Melalui video conference, digital dokumen, dan sarana daring lainnya. Kemdikbud telah bekerja sama dengan beberapa lembaga penyedia sarana pembelajaran daring secara gratis, yaitu ini sarana belajar. Yang pertama, Rumah Belajar, ini alamat lamannya. Google G Suite for Education, ini ada blog Google. Yang ketiga adalah Kelas Pintar. Yang keempat, Microsoft Office 365. Yang kelima, Quick per School. Yang keenam, Sekolah Online Ruang Guru, Sekolahmu. Dan yang kedelapan adalah Genius. Nah, sahabat Rumah Belajar, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran modul 4 kali ini. Semoga pembelajaran kali ini membuat sahabat Rumah Belajar menjadi senang. Salam Rumah Belajar.